Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, yang mulia Al-Mukarram Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta hadirin yang kami muliakan. Jumpa lagi kita dalam kegiatan PTA Pabar TV, kali ini dalam acara Bintal yang telah dilakukan secara rutin oleh PTA Papua Barat. Dan kali ini istimewa karena dalam kegiatan ini kita juga dihadiri oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari dan juga rekan-rekan dari Pengadilan Agama Manokwari. Dan kegiatan Bintal kali ini juga istimewa karena tadi dimulai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2024 yang alhamdulillah cukup hikmat. Dan saya seperti biasa memulai kegiatan ini dengan sebuah pantun. Tidur enak di atas bantal. Cakep. Mimpi indah dunia maya. Cakep. Jumpa lagi dalam kegiatan Bintal di PTA Papua Barat yang semakin jaya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah disaksikan bersama di layar. Pemateri kita pada hari ini mulia juga, istimewa juga karena beliau salah satu unsur pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghafur, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Maka saya kenalkan mungkin tapi tidak detail berkenaan dengan karir beliau. Jadi beliau memulai karir pertama kali bergabung di Pengadilan Agama adalah di Timor Leste. Berarti saat ini luar negeri ya, di Timor Leste. Jadi beliau mulai karir di Timor Leste, kemudian dilanjutkan ke Jawa. Sepertinya pulang kampung di Jawa, ke Pemalang. Beliau dari Pemalang, kemudian lanjut ke Palu, dilanjutkan ke Samarinda, dan terakhir alhamdulillah bergabung di PTA Papua Barat. Insya Allah berkah buat kita semua. Dan sebagaimana di layar, topiknya sepertinya sangat menarik, berkaitan erat dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema jejak integritas Rasulullah dan penerusnya. Refleksi peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, karena pemateri juga sudah hadir di tengah-tengah kita, berkaitan dengan ini mungkin sebelum kita ke materinya, karena tadi kita diawali dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya ingin bertanya kepada yang mulia, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita tahu bersama bahwa di masyarakat itu masih terdapat pro dan kontra. Namun hari ini Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga ikut memperingati. Mohon penjelasannya yang mulia terkait hal ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Si manggilnya Bu Ria atau Mbak Ria ini? Ibu saja ya? Atau Mbak saja? Seenaknya yang mulia, karena dia panggilnya boleh Ria, karena kalau Ria terlalu panjang, jadi boleh dipanggil Ria yang mulia. Jadi Ibu Ria ya? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan sebagai pendahuluan sebelum kita melanjutkan kepada pokok materi. Jadi terkait dengan peringatan kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad SAW, memang di masyarakat masih ada pro kontra. Kalau di daerah yang mayoritas Nahdliyin barangkali tidak masalah, ya. Bahkan seakan-akan itu wajib. Tapi di kelompok lain barangkali masih menjadi persoalan.
Namun demikian kita akhiri persoalan tersebut, kita kembali kepada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansari. Rasulullah pernah menyatakan bahwa suila an shaumil isnain, ya. Rasul pernah ditanya ya tentang apa sih puasa hari Senin, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, fihi wulidtu, di dalamnya aku dilahirkan sehingga saya puasa. Kemudian yang kedua, wa fihi unzila alayya, di dalamnya juga hari itu kepadaku Al-Quran diturunkan. Jadi insya Allah peringatan masalah kelahiran Nabi SAW ini kita bersumber dari hadis yang seperti ini. Baik, yang mulia. Ternyata Rasulullah juga sebenarnya memperingati kelahirannya tapi dengan cara berpuasa. Baik, cukup terang benderang penjelasannya yang mulia. Dan kemudian yang mulia berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi tadi, apa urgensinya untuk kehidupan kita sehari-hari? Silakan yang mulia. Terima kasih. Jadi Bu Ria, setiap kegiatan pasti ada urgensi atau kepentingannya. Iya. Di dalam hal ini maka kita melihat ada beberapa hal yang terkait dengan peringatan Maulid Nabi ini. Yang pertama urgensinya adalah sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selaku umatnya bersyukur ya bahwa Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian yang kedua, sebagai ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, ya. Ingin kita buktikan bahwa kita cinta, maka ketika Nabi memperingati dengan cara berpuasa, kita pun meskipun tidak harus dengan puasa, tapi dengan cara lain, dengan menuntut ilmu dan sebagainya, maka ini merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Sedangkan urgensi yang ketiga adalah kita diingatkan untuk mempelajari atau mendalami, mengeksplor ya tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini juga penting. Kemudian yang keempat adalah dengan kita memperingati ini ada ilmu-ilmu yang ini bisa memacu kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang baik yang datang dari Rasulullah. Dan yang terakhir adalah sebagai momentum untuk kita semuanya meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan seluruh rangkaian keimanan yang ada di dalam rukun iman yang 6 itu. Saya kira itu. Pencerahan lagi yang mulia. Ya. Ternyata peringatan Maulid Nabi itu ada urgensinya. Tak sekedar kumpul-kumpul, tak sekedar makan-makan kemudian bubar, ternyata ada makna dan urgensinya. Salah satunya adalah ungkapan syukur, ekspresi cinta, mengingat sejarah kehidupan Rasulullah, mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah, kemudian momentum, mudah-mudahan menjadi momentum untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang mulia, masih terkait dengan peringatan Maulid Nabi. Kita tahu Rasulullah SAW itu adalah manusia, namun bukan manusia biasa. Beliau istimewa, beliau sempurna, dan sangat istimewa dan sangat sempurna. Kemudian saat Rasulullah lahir ke dunia ini yang mulia, apakah ada peristiwa-peristiwa atau fenomena menyambut kelahiran Rasulullah SAW? Ya, mohon penjelasannya. Baik, jadi memang Rasulullah ini adalah manusia yang amat istimewa, terutama bagi kita yang mengaku selaku umatnya. Oleh karena itu, ketika kelahiran beliau pun itu diliputi dengan fenomena-fenomena yang luar biasa. Kita lihat di dalam sejarah ada beberapa fenomena ya, pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama adalah fasilitas ritual agama pagan itu rusak berat. Ya. Jadi agama pagan itu agama pada saat yang dulu itu menyembah berhala dan sebagainya, itu namanya pagan. Ya. Nah, di antaranya adalah dengan robohnya atau runtuhnya balkon istana Kisra. Ya. Jadi
tiba-tiba dengan kelahiran Nabi Muhammad ini, balkon yang kokoh ini bisa runtuh. Nah, ini. Kemudian yang lebih fenomenal lagi adalah api sesembahan atau ritual dari agama Majusi yang selama ini menyala-nyala sampai 1000 tahun lamanya, itu tiba-tiba padam. Luar biasa ini. Bisa padam. Itulah salah satu fenomena luar biasa ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Masih ada lagi fenomena yang lain? Ternyata memang ini tidak satu-satunya. Oh, Yang lain lagi ada. Yang kedua, keistimewaan kelahiran Rasulullah ini, beliau lahir dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan sujud. Ya. Jadi ceritanya dalam Jalaluddin Asyuti, ya, dalam kitab Khosaisul Kubra ini dijelaskan, begitu Rasulullah itu keluar dari rahim Siti Aminah ibunya, itu Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya dalam keadaan sujud. Jadi seperti sujud, kemudian mengangkatannya seperti orang berdoa. Ini juga merupakan salah satu keistimewaan yang tidak dialami oleh manusia biasa selain Nabi Muhammad. Tidak pada umumnya ya. Betul, betul. Tapi masih ada lagi. Masih ada lagi. Ya, nomor 3. Jadi ini ketika Rasulullah dilahirkan itu ada kilauan cahaya yang memancar hingga kepada Basrah atau di negara Syam. Ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Hakim ini, sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ceritakan kepada kami tentang dirimu." Ya, tentang dirimu. Nah, kemudian Rasul menjawab, "Aku adalah doa ayahku Ibrahim." Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, aku adalah berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa pada saat ibuku mengandungku, ia melihat, ya, dari tubuhnya keluar cahaya yang dapat menerangi semua gedung di kota Basrah di negara Syam. Itulah salah satu keistimewaan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah 3, masih ada lagi? Masih ada lagi. Sebenarnya banyak ini karena keterbatasan waktu, maka akan saya sampaikan beberapa hal saja. Yang keempat, ya, ternyata tadi di agama Majusi ada gereja ambles dan sebagainya. Ini yang terjadi di Mekah, di Ka'bah, ya. Jadi satu saat Abdul Muthalib ini, ya, pada saat kelahiran itu melihat Ka'bah itu bergetar. Itu juga bukan karena gempa bumi. Kemudian berhala-berhala yang ada di sekitar situ berjatuhan, ya, berjatuhan. Dan beliau Abdul Muthalib selaku kakak dari Rasulullah itu mendengar suara dari dalam Ka'bah yang bergumur luar biasa sehingga mengakibatkan berhala-berhala jatuh, terjungkal. Ini merupakan salah satu fenomena yang diakibatkan dari adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Apakah masih ada yang yang terakhir. ini yang terakhir. Jadi Ibu Ria mungkin masih ingat surat Alam Taro, ya. Ya. Alam Taro di situ ada ababil. Nah, ternyata ini kejadiannya ini adalah bersamaan, ya. Ceritanya ketika pasukan Abraha yang akan menyerbu Ka'bah, ya. Kemudian pada saat itu ada Allah menurunkan burung ababil dengan membawa kerikil-kerikil panas dan pasukan tersebut diserbu, ya, oleh burung ababil ini. Sehingga kemudian pasukan Abraha ini menjadi kacau, ya, tubuh mereka membusuk, ya, karena seakan-akan kena wabah. Dan banyak pasukan dari mereka itu yang mati di perjalanan maupun yang mati pada saat sampai di Sanaa, termasuk Raja Abraha. Itulah 5 keistimewaan fenomena yang terjadi ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia ini. Masya Allah. Kehadiran beliau ternyata di dunia cukup menggetarkan dunia. Betul, Ibu Ria. Dengan peristiwa fenomena alam dan juga ternyata dari tubuh beliau memancarkan cahaya, dan kalau dari yang dibahas tadi itu cahayanya cukup jauh, ya, yang mulia, sampai ke Basrah. Masya Allah. Panutan kita, idola kita, ya, pemirsa semua. Baik,
Tadi kita baru saja hanya membahas tentang seputar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menginjak ke materinya. Tadi dalam judul salah satunya adalah kata integritas yang mulia. Saya sering mendengar, bahkan sering mendengar, membaca, kemudian mengucapkan kata-kata integritas. Tapi mungkin makna yang sesungguhnya tentang integritas itu belum tepat mungkin yang saya pahami yang mulia. Boleh dijelaskan terkait dengan makna integritas itu sendiri ya. Baik Ibu Ria, ya. Memang substansi judul kita ini adalah tentang integritas. Oleh karena itu salah satu rujukan daripada integritas ini atau makna integritas ini adalah kalau kita melihat apa yang direferensikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jadi makna integritas menurut KPK adalah ketika pola pikir ya, pola pikir ini termasuk kognitif ya, kemudian perasaan afektif ya, kemudian ucapan dan perilaku ya, itu semuanya sama dengan hati nurani kita dan sama dengan atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sehingga dengan demikian ketika kita mempunyai pola pikir, kemudian perasaan, ucapan dan perilaku yang sama dengan hati nurani dan norma yang berlaku, itulah kita sedang dinamakan berintegritas. Inilah yang di dalam ilmu psikologi itu ada unsur kognitif, ada afektif dan psikomotorik. Itu saya kira secara singkat makna tentang integritas Ibu Ria. Baik yang mulia, pencerahannya cukup lumayan tentang kata integritas. Ternyata integritas itu adalah pola pikir, perasaan, ucapan, perilaku itu harus diterima oleh hati nurani dan juga sesuai dengan norma yang berjalan di masyarakat. Ketika kita melaksanakan sesuatu, hati nurani kita menolak, maka itu bukan kebenaran dan itu bukan integritas. Mungkin kurang lebih begitu ya. Betul Ibu Ria, betul. Baik, alhamdulillah untuk kata integritas kita sudah cukup memahami. Kemudian terkait peringatan Maulid Nabi hari ini yang mulia, terkait juga dengan kata integritas. Apakah ada integritas dari jejak-jejak Rasulullah itu yang ditinggalkan untuk kita yang mulia? Ya, baik. Jadi Rasulullah itu merupakan teladan kita semua. Dan tentu masalah integritas itu bukan hal yang asing bagi Rasulullah. Ya. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan beberapa jejak integritas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus mengkaitkan bahwa jejak integritas ini dikaitkan dengan 4 sifat utama, ya, 4 sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu sifat sidik, terpercaya, jujur, kemudian amanah, terpercaya, fatona, brilian, cerdas, dan yang keempat adalah tabligh atau transformator, artinya bisa menyampaikan seluruh ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan diteruskan kepada para umatnya. Kemudian dari 4 sifat ini maka saya ingin menunjukkan bahwa integritas Rasulullah itu banyak, namun akan disampaikan sebagian saja. Yang pertama adalah Rasul itu merupakan figur pebisnis yang jujur, ya, yang jujur itu. Jadi ini memang kalau pedagang atau bisnis yang jujur ini insya Allah akan berkah. Nah ini kita melihat bahwa Rasulullah itu ternyata sudah mulai bisnis ketika dia umur 12 tahun Bu Ria ini. Wah, kita 12 tahun. Masya Allah, ya. Kita masih sangat bergantung pada orang tua. Rasulullah sudah 12 tahun sudah mulai bisnis. Yaitu dengan diajak oleh pamannya Abu Thalib. Ya. Dan ini berlangsung hingga umur 40 tahun. Ya. Seketika dia akan menjadi Nabi. Ya. Kemudian integritas yang dimiliki oleh Rasul adalah yang pertama, Rasul itu tidak pernah menipu tentang kondisi barang. Ya. Kalau memang bagus ya bagus, jelek ya jelek, katakan yang sejujurnya.
Kemudian tidak pernah menipu tentang timbangan. Ya, timbangan ini juga menjadi masalah kalau kita melihat dunia perdagangan ya. Kemudian juga tidak mudah untuk berjanji ya, bersumpah palsu untuk mengatakan bahwa kondisi barang ini adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian yang lebih luar biasa lagi adalah Nabi itu sebagai pebisnis menginfokan harga modal itu apa adanya juga. Itu yang mungkin jarang, bahkan tidak ada mungkin ya Ibu ya. Harga modal apa adanya. Kemudian pembeli tanya mau memberikan keuntungan berapa itu. Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada saat ini. Sehingga beliau itu tidak akan takut rugi ya. Tidak akan takut tidak laku pada dagangannya. Karena apa? Sifat integritas dari Rasulullah yaitu sifat mulia, yaitu sifat sidik atau jujur dalam pribadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Rasul itu mendapat gelar Al-Amin. Ya. Ini kaitannya dengan sifat amanah beliau. Ya. Jadi ceritanya ketika pada saat itu di kota Makkah, termasuk di lingkungan Ka'bah itu ada banjir bandang. Sehingga kemudian mempengaruhi atau berdampak kepada kondisi Ka'bah. Ka'bah itu sampai porak-poranda dan harus direnovasi. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan adalah ketika akan mengembalikan batu Hajar Aswad kepada tempat semula. Nah, ini karena para tokoh itu semuanya merasa berhak, maka kemudian ada sayembara, Buria. Sayembaranya diantara siapa yang datang duluan di lokasi Ka'bah, maka dia akan berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Alhamdulillah, Rasulullah ini datang yang pertama, sehingga berhak untuk mengangkat. Namun demikian, Nabi itu tidak egois, ya, tidak egois. Oh, mungkin kalau saya langsung diangkat, taruh itu, apalagi zaman sekarang selfie ini saya mengangkat Hajar Aswad. Gitu. Nah, beliau tidak egois. Kemudian beliau menggelar sebuah sorban, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah, dan para tokoh yang ada di situ disuruh memegang tepi dari kain sorban ini, kemudian diangkat bareng-bareng, sama-sama mengangkat dan menaruh Hajar Aswad secara bersama-sama. Inilah satu sifat amanah dari Rasulullah sehingga beliau diberi gelar Amin, dan termasuk dia fatonah, cerdas ya. Dengan metode seperti itu maka tidak ada kegaduhan lagi, tidak ada konflik masalah peletakan Hajar Aswad. Itu saya kira yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga masih ada lagi. Yang ketiga adalah ternyata Rasulullah selama di Mekah itu sebelum jadi nabi ya, itu sudah mulai mendapat kepercayaan menerima dan menjaga titipan barang berharga. Ya, katakan orang kafir itu punya barang berharga emas dan sebagainya itu, ketika dia mau bepergian jauh ya dan dalam jangka yang lama, maka mereka titip kepada Rasulullah dan memang terpercaya sehingga mereka itu percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, ini berlangsung hingga diangkat nabi ya. Kemudian ketika sudah menjadi nabi ya, ternyata dakwah nabi itu ditentang oleh mereka yang titip-titip itu. Ya, meskipun menantang secara akidah, tapi dia masih menitip barangnya kepada Nabi Muhammad. Ini kan aneh, ya. Menentang ajarannya, tapi masih percaya kepada untuk sebagai penitipan barang. Nah, ini kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka ternyata Rasul itu masih punya barang titipan ini yang berharga. Ya, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bilang sama Ali, Ali, kamu di sini saja, saya akan hijrah. Tolong titipan barang bergerak ini disampaikan kepada yang berhak, yaitu yang para penitip-penitip tadi. Inilah sifat amanah atau komitmen daripada Rasulullah. Berarti langsung keempat ini yang mulia. Sepertinya waktu kita mungkin tidak banyak. Sebenarnya banyak materinya, tapi ini yang ketiga. 10 menitan. Langsung ke yang keempat yang mulia. Ini yang keempat adalah sebagai pemersatu atau transformator antar etnis dan suku. Ini kejadiannya ketika beliau datang di Madinah, hijrah. Di situ ada kaum Muhajirin dan Ansor, ada kaum suku Aus dan Hazraj. Ini mereka potensial untuk berkonflik. Oleh karena itu dengan pesan perdamaian dan persaudaraan dari Rasulullah, maka dibikinlah Piagam Madinah, dipersatukan.
inilah salah satu sifat tablik daripada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu saya kira yang dianggap sebagai jejak integritas dari Rasulullah Iya, Muhammad berarti SAW. integritas Rasulullah itu adalah sifat utama dari Rasulullah tadi. Betul, ya. betul, betul. Kemudian Rasulullah itu kan di sekitarnya ada sahabat Betul. yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, dan kemudian ada sahabat yang lainnya. Apakah dari sahabat yang lain juga ini yang mulia ada juga meninggalkan jejak-jejak integritas? Ya, jadi umat yang menjumpai Rasulullah, namanya para sahabat ya, Khulafaur Rasyidin itu sebagai pengganti kepemimpinan. Ya. Itu ternyata di antara mereka juga meninggalkan jejak integritas. Ya. Yang pertama, kalau kita melihat di diri seorang Abu Bakar. Ya. Ya. Jadi singkatnya begini, sahabat Abu Bakar itu ketika sudah mulai menua, kemudian agak mungkin merasakan sakit-sakitan karena tua, Ya. semasa beliau menjadi khalifah, itu berpesan kepada Siti Aisyah, Ya. selaku putrinya, Aisyah, tolong barang-barang saya selama saya menjabat itu tambahannya apa? Ya, kalau mungkin harus sekarang itu LHKPN ya, LHKPN. Ternyata apa? Ditemukan hanya ada 2 barang. Yang pertama adalah seekor unta, yang kedua adalah hamba saya. Ya. Sangat sedikit. Saya. Dan tolong diteruskan atau disampaikan kepada penerus saya. Maka kemudian ketika Umar sebagai penerusnya itu menerima itu menangis. Masya Allah, ini kalau begini repot kita menjadi penerusnya Abu Bakar. Kenapa? Sangat ya menjaga ya masalah harta tambahan ketika dia menjabat. Inilah yang kemudian Abu Bakar disebut dengan sangat anti korupsi. Kemudian ada lagi ketika yang selanjutnya ada Umar bin Khattab juga seperti ini. Beliau itu satu saat membutuhkan untuk asesmen calon gubernur di Kufah. Nah, kemudian para sahabat dewasa itu salah satunya mengusulkan, ya Umar Khalifah, ini ada calon siapa? Abdullah. Siapa itu? Itu putra Khalifah. Mau kemudian dengan dengan sangat emosional, ya tidak terima, tidak bisa. Bahkan mendoakan semoga Allah memerangimu. Karena apa? Dia tidak ingin anaknya sendiri menjadi menjabat salah satu jabatan penting. Inilah kemudian Umar menunjuk yang lain sebagai gubernur di Kufah. Yang ketiga masih ada lagi dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi beliau ini kalau lihat integritasnya itu merupakan sosok yang sederhana. Ya. Beliau itu saking sederhananya itu kalau makan cuma lauk cuka kan rasanya nggak enak ya. Asam. Kemudian minyak, ya paling-paling minyak zaitun lah, minyak zaitun ya. Kemudian roti yang kering, roti kering di sana itu ya roti yang paling jelek lah gitu. Itulah makanan dari Ali bin Thalib seketika beliau jadi khalifah. Ya. Pakaian juga begitu ala kadarnya. Kalau kami seperti ini terlalu bagus untuk Ali, ya Ali bin Thalib. Makanya saya malu sebenarnya pakai seperti ini. Tidak ada kasur, tidak ada bantal untuk berbaring. Ya. Makanya inilah integritas Ali bin Abi Thalib ini jauh dari yang namanya kata mewah. Iya. Masya Allah. Jadi inilah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, ini Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini memang tidak termasuk atau termasuk Khulafaur Rasyidin menurut beberapa kalangan, karena ini setelah 4 khalifah yang pertama ada yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi ceritanya begini, beliau itu salah satu khalifah yang luar biasa. Satu saat ketika beliau sedang bekerja di kamar kerjanya, ya, kemudian tiba-tiba datang putranya yang masuk kamar. Kemudian tanya, kamu kesini ngapain? Urusan keluarga atau urusan negara? Urusan keluarga, ayah. Langsung Umar bin Abdul Aziz mematikan lampunya, klik mati. Ya. Kalau mungkin kita ini langsung wifi-nya dimatikan, ya. Karena ini mau ada urusan dengan keluarga, bukan negara. Nah, kemudian anak itu kan heran, putranya heran, ayah kenapa seperti ini? Kemudian Khalifah mengatakan, lampu ini adalah lampu dibiayai oleh negara untuk kepentingan negara.
Sedangkan kamu ke sini adalah kepentingan masalah keluarga. Ya. Makanya saya matikan lampu ini. Nah, seperti luar Sangat biasa ya. berhati-hati. Itulah gitu seperti itu. Iya. Berarti tadi sudah ada 4 integritas yang dicontohkan jejak Iya. dari para sahabat yang mulia. Iya. Masih ada tidak yang mulia yang ingin disampaikan? Ini adalah yang terakhir karena apa namanya masih banyak lagi, tapi karena waktu Ya. kita cukup 4 dari Khulafaur Rasyidin atau penerus dari Nabi. Iya. Keterbatasan waktu. Kemudian yang terakhir kita ada inspirasi nih Bu Ria. Ya. Dalam hidup perlu inspirasi. Ya. Jadi setelah kita melihat jejak integritas Rasulullah dan penerusnya, itu seharusnya kita timbul inspirasi. Dari Sri ini kita bisa mengambil dengan surat Al-Ahzab ya yang tadi disampaikan ya, yang dibaca. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan yang baik bagimu. Tapi hanya kepada 3 orang ya. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, yang iman kedatangan dari kiamat, dan yang ketiga adalah banyak berzikir kepada Allah. Maka ketika kita masuk ini, insya Allah kita terinspirasi untuk meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ya, jadi di dalam salah satu ayatnya juga Allah pernah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ini merupakan sebuah kebahagiaan ya kita sebagai umat Islam karena telah datang Rasul yang punya karakter yang pertama adalah berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi beliau itu punya rasa kepeduli yang tinggi ketika ada umat yang sedang menderita, susah dan sebagainya. Kemudian beliau itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Jadi betapa beliau berdakwah itu sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan umatnya, ya, umatnya. Sehingga seperti kita tahu ketika Rasul hendak meninggal wafat itu salah satu ungkapan yang disampaikan adalah ummati, 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 umatku. Ini salah satu bentuk bahwa beliau itu sangat peduli kepada umatnya. Dan yang ketiga adalah penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, inspirasi adalah ketika kita membaca salah satu hadis Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kita itu dipesankan oleh Rasul supaya berpegang kepada sunnahku, sunnah Rasulullah, dan sunnah para ulama rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Oleh karena itu, inspirasi ini harus menjadi atau tertanam kepada diri kita semua, sehingga melalui peringatan-peringatan seperti ini kita ada komitmen untuk senantiasa meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua. Insya Allah. Iya, dan ini ternyata Bu Ria, ini sangat signifikan, sangat relevan dengan yang selama ini kita ikrarkan. Apa itu? Ketika 8 apel pagi ya, Senin. Itu 8 nilai utama Mahkamah Agung dan seterusnya. Dan salah satunya yang paling penting adalah nilai integritas. Ya. Jadi itulah hal-hal yang terkait dengan integritas kita sudah bisa melihat jejaknya dari Rasulullah dan para penerusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Sangat bermanfaat. Sebenarnya masih harusnya banyak yang disampaikan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita. Ya. Apakah ada penutupnya? Quote penutup yang ini sebagai apa namanya salah satu pernyataan yang bernilai seni. Ini Bu Ria ini kan suka pantun. Nah ini tolong bacakan pantun ini Bu. Ditutup bukan quote, ternyata ditutup dengan pantun saja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bantu yang mulia untuk membacakan pantunnya. Paling enak makan kue talas. Cakep. Apalagi dimakan bareng besti. Mari bangun budaya integritas melalui teladan jejak sang Nabi. Masya Allah. Aplaus dulu.
Ada lagi Bu Ria ini, satu Oh, lagi. masih ada lagi. Ah, ini. Saya yang baca atau yang mulia? Bareng-bareng ayo. Ayo. Boleh? Mungkin yang mulia paling atas, Oh, saya gitu. bawahnya. Jalan bersama kekasih hati. Cakep. Jangan ditinggal di tengah jalan. Masya Allah. Rindu kami kepada Nabi, kekasih Allah, penuh teladan. Masya Allah. Iya, ini ada lagunya juga. Ya. Oh, baik. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga merindukannya. Mari kita sama-sama melantunkan lagu Rindu Rasulullah. Silakan Mas Hari. Mari kita nyanyi bersama. Merasa kau di sini. Baik. Ada manusia ya Pak Musa. Baik, sambil lagu melantur demi karena sudah memasuki waktu duhur, saya sebagai Terima kasih atas pengantarnya bagaimanapun. Melalui lagu ini kita rindu kepada Rasul dan kita bilang dengan amalan-amalan kita yang merupakan bukti cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan segala sunnah-sunnahnya hingga kita termasuk umatnya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan juga viewer PTA Kabar TV yang sedang menyaksikan acara digital ini, sebagaimana biasanya kami mohon dukungannya untuk terus subscribe, like dan juga komen membangun tentu program untuk kemajuan PTA Kabar TV. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.